Baiklah, pada mimbar khutbah yang singkat ini khatib akan menyampaikan hikmah pergantian tahun baru Hijriah 1443. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita sudah memasuki hari ke-11 di bulan Muharram 1443 Hijriah. Mudah-mudahan aktivitas kita pada siang hari ini Allah jadikan sebagai amal ibadah yang bernilai pahala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Setiap pergantian tahun, semua orang dari berbagai kalangan, pegawai negeri maupun pegawai swasta, pedagang, nelayan, petani, semuanya mengharapkan seraya berkata, "Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan adanya pergantian tahun ini, moga-moga membawa keberkahan, keberuntungan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya." Harapan itu diperkuat oleh Imam Syafi'i rahimahullah, seorang madhab fikih yang terkemuka. Seraya berkata, artinya, sekali waktu engkau menemui keterpurukan, di saat yang lain engkau akan menemui kejayaan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tahun baru Islam diangkat dari sejarahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Sedangkan perhitungannya diambil dari bulan Qamariyah ketika pada waktu terbenamnya, sebelum terbenamnya matahari dan sebelumnya tanggal 1 Muharram. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah merupakan mukjizat yang sangat luar biasa untuk memperkuat misi kenabian, untuk memperkuat misi kerasulan sebagai pembawa agama rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107, yang mana ayat ini sudah termasyhur, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali pembawa agama rahmat bagi seluruh alam. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. 16 tahun kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat Nabi, menjadikan 1 Muharram sebagai pergantian tahun baru Islam dan juga menetapkan hal ihwal tentang ibadah puasa di bulan Ramadan, ibadah haji, dan juga menetapkan hal ihwal tentang hari besar Islam. Itulah jasa daripada para sahabat. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kenapa Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah beserta para sahabatnya? Karena orang-orang kafir Quraisy semakin hari, semakin bulan, semakin tahun selalu mengancam kejiwaan, mengancam keselamatan Rasulullah SAW untuk pergi dari kota Mekah. Sehingga orang-orang kafir Quraisy ancaman itu terus menerus. Karena orang kafir Quraisy merasa tersinggung agama nenek moyangnya disaingi oleh agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena opsi itu, ancaman itu terus menjadi sehingga orang kafir Quraisy memberikan opsi 2 hal kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah apabila Muhammad tidak segera pergi dari Mekah, maka Muhammad akan diusir, diasingkan, dibunuh. Dan apabila Muhammad tidak segera pergi dari Mekah, yang kedua, kamu harus kembali kepada agama nenek moyangnya. Apa kata beliau? Sekalipun matahari berada di sebelah kananku dan rembulan berada di sebelah kiriku, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Tidak takut dan tidak gentar, sesungguhnya Allah bersama kita. Opsi ini diabadikan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Walladzina kafaru lirusulihim inukhrijannakum min ardina aw la ta'udu fi millatina." Artinya,
Orang-orang kafir berkata, bersepakat kepada rasul-rasul mereka, lanukhrijannakum, kami sudah siap akan mengeluarkan engkau ya Muhammad bila mana engkau tidak segera pergi dari bumi Mekah. Aw la ta'udu fi millatina, apabila engkau tetap berada di kota Mekah, kamu harus kembali ke agama nenek moyangnya Lata dan Uzza. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah bukan karena takut intimidasi orang-orang kafir Quraisy, karena beliau hijrah dari Mekah ke Madinah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksud dan tujuan yang pertama adalah untuk menyelamatkan umat Islam yang ada di kota Mekah dari cengkraman, intimidasi, siksaan orang-orang kafir Quraisy. Yang kedua, untuk menegakkan sendi-sendi agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dari sekilas sejarah di atas, bahwa kita ambil hikmahnya dengan adanya pergantian tahun Hijriah itu adalah di zaman sekarang hijrah tidak seperti tahun-tahun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hijrah merupakan sunnatullah yang tidak akan berhenti. Sebagaimana seorang sahabat mengadu kepada ya Rasulullah, ada sekelompok orang yang mengatakan, menganggap bahwa hijrah sudah berhenti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya hijrah itu tidak ada berhentinya, tidak ubahnya orang yang bertaubat. Taubat itu tidak ada henti-hentinya sepanjang matahari masih terbit dari sebelah timur. Apabila matahari sudah terbit dari sebelah barat, tandanya itu adalah kiamat. Berhentilah hijrah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajiru man hajara ila su' wal mujahidu man jahada hawahu. Artinya, muhajir, orang yang hijrah adalah hijrah meninggalkan keburukan, meninggalkan kemaksiatan. Wal mujahidu, sedangkan mujahid adalah orang yang berjihad, berperang melawan hawa nafsunya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dari hadis di atas bahwa hijrah pada zaman sekarang adalah hijrah meninggalkan kesyirikan dan kemusyrikan menuju ketauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah, yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hijrah meninggalkan minal ma'asi ila taati wa taati Rasulullah. Hijrah meninggalkan kemaksiatan, kemungkaran, keburukan menuju ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dengan adanya pergantian tahun ini diibaratkan kita menutup buku yang lama dan membuka lembaran-lembaran yang baru yang sudah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang bermanfaat. Khairun nas anfa'u linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat dengan orang yang lainnya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dengan adanya pergantian tahun ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kemampuan untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bila mana di tahun yang lalu kita masih banyak keburukan, masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa daripada amal pahalanya, masih banyak melakukan amal salah daripada amal benarnya, mari kita rubah sedikit demi sedikit untuk menjadi orang yang baik dan lebih baik. Kalau di tahun yang lalu masih banyak melakukan berbagai kekurangan-kekurangan di sana dan di sini, mari kita sempurnakan kekurangan-kekurangan itu dengan semangat untuk menyempurnakan dalam hal ibadah, bekerja, berkarya dan berkreasi. Itulah tujuan kita dari tahun ke tahun, dari bulan berganti bulan. Mudah-mudahan amal ibadah kita semakin baik, semakin mulia, semakin sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekalian meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah.
Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Khairun nas man tula umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tula umruhu wa sa'at amaluhu. Sebaik-baik manusia umurnya panjang dan bagus amal ibadahnya, dan seburuk-buruk manusia umurnya panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dengan adanya pergantian tahun ini, bukan umur kita semakin panjang, hakikatnya umur kita sudah berkurang 1 tahun. Dengan adanya berganti bulan ini, menandakan umur kita sudah berkurang 1 bulan terus dan seterusnya. Maka oleh karena itu, dengan adanya pergantian tahun ini, mari kita ambil hikmahnya, tingkatkan ibadah kita, kualitas amal ibadah kita. Dari mulai sekarang mau kapan lagi? Menantikan kita mau bertobat beribadah nanti sajalah kalau sudah pensiun, kalau sudah tua. Ingat, syarat mati itu bukan tua dan bukan yang muda. Nanti sajalah kita beribadah, berdoa dengan tenang. Kalau sudah sakit, orang sakit ibadahnya kurang sempurna. Nanti sajalah kalau kita sudah mati mau menanti doa dari orang lain. Ingat, doa orang lain belum tentu ikhlas pada kita. Yang jelas sudah pasti ikhlas adalah doa kita, amal ibadah kita semasa hidup di dunia. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Allah mengingatkan kepada kita, sesungguhnya Allah tidak menciptakan kehidupan ini kekal dan abadi. Suatu saat pasti akan berakhir. Kapan, di mana, sedang apa? Yang jelas Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Allah menguji kalian dengan kekayaan dan kemiskinan sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un. Kepada Allah pula kalian akan dikembalikan. Demikianlah yang berkhutbah yang singkat ini sebagai bahan koreksi diri dan sebagai bahan renungan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qur bighfir warham wa anta khairur rahimin.